Hai, ketemu lagi di ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching model Tirta bersama saya Herdi Udirahman dan Dede Rudiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelompok B4. Pada tayangan video kali ini adalah sesi praktik merupakan tugas ruang kolaborasi coaching untuk supervisi akademik. Sebagai deskripsi praktik coaching, bahwa coaching adalah sebuah proses pendampingan atau percakapan yang memiliki makna untuk mendorong pemikiran dan ide kreatif untuk memaksimalkan potensi baik individu maupun profesional menuju tujuan yang diinginkan. Coaching dilakukan oleh seorang coach yang merupakan seorang profesional yang terlatih untuk membantu orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Coach akan bekerja dengan coachee untuk membantu mereka memahami tujuan mereka, mengembangkan rencana untuk mencapainya, dan memberikan dukungan dan bimbingan di sepanjang jalan. Coaching dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, baik pribadi maupun profesional, seperti meningkatkan kinerja, mengembangkan keterampilan, mengubah perilaku, mencapai tujuan, menemukan potensi diri. Coaching adalah proses yang berfokus pada coachee. Coach akan membantu coachee untuk menemukan jawaban dan solusi yang mereka butuhkan, bukan memberikan jawaban atau solusi kepada mereka. Coach juga akan mendorong coachee untuk mengambil tanggung jawab atas tujuan dan perkembangan mereka. Manfaat coaching antara lain meningkatkan kinerja, mengembangkan keterampilan, mengubah perilaku, mencapai tujuan, menemukan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam praktik coaching ini, mengembangkan beberapa keterampilan sebagai coach, yaitu memiliki keterampilan mendengarkan secara aktif, keterampilan bertanya, keterampilan memberi umpan balik, keterampilan membangun hubungan, dan keterampilan mengatasi tantangan. Juga, praktik coaching selain memberikan dukungan dan bimbingan dalam percakapan tersebut, coach juga bertanggung jawab dalam membantu kliennya untuk mengevaluasi dan merefleksikan kemajuan yang telah dicapai. Pada video kali ini, dalam sesi praktik tugas ruang kolaborasi coaching untuk supervisi akademik, tema yang diambil sebuah alur percakapan berbasis coaching yang terdiri dari 4 tahap alur Tirta dengan topiknya solusi nervous di depan kelas. Alur Tirta tersebut yaitu T adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Baik, kita saksikan tayangan video kali ini dalam sesi praktik coaching. Dalam video percakapan satu ini, Coach Herdi Udirahman dan coachee oleh Dede Rudiana. Assalamualaikum Pak Dede. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Herdi. Alhamdulillah baik. Pak Dede, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi ya, mencari solusi dari ganjalan masalah yang dihadapi oleh Pak Dede ketika proses pembelajaran di kelas. Nah, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kira-kira butuh berapa menit untuk diskusi kita kali ini Pak Dede? Ya, kira-kira sekitar 50 menit Pak Herdi. Cukup sepertinya. Jadi ganjalan atau masalah apa yang dirasakan oleh Pak Dede pada saat proses pembelajaran? Saya ketika di kelas itu selalu atau sering sekali merasa gugup Pak Herdi, merasa nervous ketika berdiri di depan kelas di bawah sorot mata murid-murid saya Pak Herdi. Gitu ya. Kira-kira menurut
Pak Dede sendiri, apa yang menjadi penyebab rasa nervous itu muncul, Pak Dede? Saya mungkin terbebani oleh perasaan ingin tampil sempurna, Pak Herdi, ingin terlihat selalu sangat baik oleh murid-murid saya, Pak Herdi. Oh, begitu ya. Jadi gini Pak Dede ya, kalau saya punya skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat buruk dan 10 sangat baik. Nah, posisi nervous Pak Dede itu kira-kira di skala berapa tuh Pak Dede? Wah, sepertinya buruk, Pak Herdi. Saya sepertinya di Oh, skala 4 sepertinya, Pak Herdi. oh di skala 4. Ya, jadi apakah betulkah itu nervousnya Pak Dede karena ingin tampil sempurna atau ada hal lain karena di skala 4 tersebut? Ya, selain hal itu mungkin juga karena saya memang kurang mempersiapkan diri untuk menyampaikan Hmm. materi, Pak Herdi. Oh, oke oke. Jadi, nah sekarang setelah Pak Dede barusan menyampaikan, jadi Pak Dede mengetahui penyebabnya juga. Nah, begini, rencana solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi nervous itu kira-kira apa tuh Pak Dede? Saya punya rencana ya ingin memperbaiki stamina atau kebugaran Mm-mm, fisik mungkin Pak Herdi, mm-mm, ingin berlatih pernafasan, mm-mm. ingin istirahat lebih baik, Nah, bagus itu. kemudian ya yang sama pentingnya saya juga ingin mempersiapkan materi lebih matang lagi mungkin Pak Herdi. Oke. Nah, itu sangat bagus sekali itu apa namanya? Cara mengatasi nervous tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Dede butuh berapa lama nih untuk melakukan rencana perubahan tersebut? Saya sepertinya butuh sekitar 2 mingguan Pak Herdi untuk berubah seperti itu ya. Hmm, jadi untuk melaksanakan rencana setelah 2 minggu ke depan dengan perubahan atau dengan hasil yang diharapkan oleh Pak Dede, kemudian aksi itu memang merupakan keyakinan Pak Dede, kira-kira kedepannya Pak Dede kalau di skala itu 1 sampai 10, kira-kira berapa itu nanti setelah melakukan perubahan tersebut tuh Pak Dede? Ya, saya sangat optimis Pak Herdi. Iya. Saya sangat yakin dengan perubahan itu. Sepertinya saya di posisi skala 10 Pak Herdi. Wah, luar biasa itu Pak Dede. Jadi Ya, saya sangat optimis sekali juga dengan treatment dari Pak Dede. Nah, oke ya, Pak Dede, kalau kita sudah menemukan solusi, baik ya Pak Dede, diskusi kita kali ini saya rasa cukup karena Pak Dede sudah ada solusinya. Eh, Setuju kira-kira Pak Dede untuk diskusi ini kita akhiri? baik Pak Herdi. Saya setuju Pak Herdi. Oke, eh, terima kasih ya Pak Dede. Kita rencanakan untuk Kamis depan lagi untuk berdiskusi dan kita lihat perkembangan dari rencana perubahan Pak Dede tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Herdi sudah meluangkan waktunya untuk Siap. saya Pak Herdi. Bagus ini treatment Pak Dede ya. Terima kasih saya juga. Baik, kita saksikan lagi tayangan video kali ini dalam sesi praktik coach pada percakapan kedua. Dengan topiknya yang sama yaitu solusi nervous di depan kelas dengan Coach Dede Rudiana dan Coach Herdi Yudirahman. Assalamualaikum Pak Herdi. Apa kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Waalaikumsalam Pak Dede. Ya alhamdulillah sedikit baiklah Pak Dede. Ya, baik. Terima kasih Pak Herdi sudah
bersedia untuk meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Iya, Mendengar Pak Dede. dari HRD katanya punya ganjalan ya masalah di kelas gitu. Iya. Apakah obrolan kita nanti perlu kita butuhkan untuk obrolan kita nanti, Pak Herdi? Begini Pak Dede, jadi kemarin waktu kita ngobrol ada ganjalan tentang sedikit saya punya masalah di pembelajaran di kelas ya. Saya punya nervous. Jadi mungkin kira-kira saya ngobrol dengan Pak Dede ini saya butuh waktu 50 menit Pak Dede. Oke. Baik, 50 menit Pak Herdi ya. Ya, Baik, kesepakati kita berdiskusi sekitar 50 menit ke depan. Tadi Pak Herdi sudah menyampaikan sedikit clue-nya ke saya bahwa Pak Herdi punya nervous ya. iya. Nah, kira-kira nervous seperti apa yang dialami oleh Pak Herdi ketika saat pembelajaran berlangsungkah atau seperti apa? Kira-kira gambaran nervousnya seperti apa? Jadi begini Pak Dede, jadi ketika saya sedang mengajar gitu ya, setiap ada jadwal. Jadi ada satu suasana pada saat menyampaikan materi itu, saya itu ada agak sedikit nervous gitu ya. Padahal apa namanya sudah beberapa kali saya berada di depan siswa gitu. Tapi kadangkala itu saya sering sekali nervous gitu sekarang di akhir-akhir ini Pak Dede. Menurut Pak Herdi, nervous yang dialami oleh Pak Herdi itu kira-kira apa penyebabnya Pak Herdi? Setelah saya eh, evaluasi sendiri, nah, karena saya butuh juga nanti apa arahan dari Pak Dede gitu ya. Mungkin saya agak sedikit terbebani juga, jadi ingin perfect gitu ya, tampil sempurna. Nah, tetapi kadangkala juga mungkin karena saya ada hal lain seperti materi kurang maksimal, tetapi ya jadi ganjalan itu untuk tampil itu sering nervous gitu ya. Begitu Pak Dede. Baik Pak Herdi, jadi karena Pak Herdi tampilnya sempurna, ingin terlihat sangat baik di depan murid-murid, Ya. makanya Pak Herdi merasa sering nervous seperti itu ya. Hmm. Begini Pak Herdi, kira-kira kondisi nervous Pak Herdi di depan murid-murid itu seperti apakah gambarannya? Bila saya punya skala, misalkan skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat buruk dan 10 itu sangat baik. Nah, skala nervous Pak Herdi di depan kelas itu kira-kira berapa skalanya? Hmm, kira-kira saya paling di skala 4. Jadi memang itu mengalami degradasi sekali lah nervousnya buruk lah para apa Pak Dede gitu ya. Baik, berarti di skala 4 ya. Oke, selanjutnya Pak Herdi, kalau saya tangkap tadi selain ingin tampil sempurna di depan murid-murid, anak muridnya, nah kira-kira hal apa lagi yang bisa membuat Pak Herdi nervous atau gugup di depan muridnya itu? Nah, itu tadi saya sudah menyampaikan di awal ya Pak Dede. Jadi kadang persiapan materi kadang saya kurang menguasai gitu ya Pak Dede. Nah, kira-kira itu Kurang menguasai materi Pak Herdi ya. gitu. Baik, jadi setelah mengetahui penyebabnya nih, Mm-mm. kira-kira rencana perubahan apa, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Herdi Ya. untuk mengubah kondisi gugup atau nervous itu menjadi lebih baik lagi? Apa rencana Pak Herdi ke depannya? Rencana saya begini Pak Dede. Jadi saya punya solusi
mungkin saya harus melatih kebugaran fisik juga, ya melakukan senam pagi, terus latihan pernapasan biar mengurangi kecemasan gitu ya, terus ya membaca ulang materi dan mempersiapkan materi agar apa yang akan disampaikan di depan murid-murid itu mulai menguasai materi tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Dede, saya itu. Oke. Baik. Jadi Pak Herdi ingin melatih kebugaran fisik, tadi itu ingin berlatih pernapasan, kemudian ingin mempersiapkan materi lebih Betul. matang lagi ya agar mengurangi atau menghilangkan rasa gugup atau nervous di depan anak muridnya. Betul. Nah, kalau saya tanya Pak Herdi, seberapa yakinkah aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Herdi kalau misalkan saya punya skala keyakinan ya, misalkan dari 1 sampai 10 skalanya, 1 itu sangat kurang yakin, sangat tidak yakin, dan 10 itu sangat yakin. Nah, kira-kira di skala berapakah keyakinan Pak Herdi berada? Setelah mempersiapkan rencana saya itu dan saya lakukan seperti tadi dengan senam kebugaran ya untuk fisik, dengan senam pagi, latihan pernapasan, juga membaca ulang materi, saya mempunyai keyakinan di skala 10 lah Pak Dede. Skala 10 ya, Ya, luar betul. ya, mantap sekali. Baik Pak Herdi. Siap. Pak Herdi punya keyakinan puncak sampai skala 10 ya. Nah, kira-kira obrolan kita sudah sampai di ujung ini Pak Herdi ya. Iya Pak. Setujukah Pak Herdi bila kita akhiri sesi diskusi kita kali ini? Setuju Pak Dede. Terima kasih nih atas waktunya, saya mendapat motivasi, mendapat pencerahan, dan juga percaya diri Pak Dede. Ya, baik, sama-sama Pak Herdi. Saya juga berterima kasih Pak Herdi sudah mau berbagi dengan saya, meluangkan waktunya untuk menceritakan pengalaman atau ganjalannya sehingga kita bisa saling berbagi. Saya yakin Pak Herdi bisa berubah sangat baik ya sesuai dengan keyakinan tadi. Nanti kira-kira bersediakah bila kita ngobrol lagi misalkan di hari Kamis lusa Pak Herdi? Bersedia Pak. Ya, saya dengan senang hati untuk diskusi kembali untuk melihat perkembangan saya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herdi. Sama-sama kita akhiri ya. Terima kasih. Baik Pak Dede. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video kali ini dalam sesi praktik coaching. Nantikan tayangan video berikutnya. Salam dan bahagia, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.